Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Terhubung ini bulan puasa ya. Nah, ini sudah mendekati pertengahan bulan puasa, bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Jadi okelah saudaraku, silakan tonton videonya ini karena ada lagi pertanyaan yang saya mau angkat mengenai adanya pertanyaan saudara. Karena memang saya janji tayang itu tanggal 26 ya. Tanggal 26 bulan 3 2024 hari Selasa jam 7.30. Ini bagian Sulawesi jam 7.30 berarti setengah 8. Kalau daerah Jawa itu beda 1 jam dengan Sulawesi. Jawa itu jam 8.30, beda 1 jam ya. Ini daerah Sulawesi jam 7.30 videonya tayang. Jadi ini lagi saya angkat saudaraku ya, ini panjang lagi pertanyaannya, saya mau angkat lagi saudaraku ya, panjang lagi ya. Ini barusan ini saudara kita ini masuk pertanyaannya. Dia ingin menanyakan mengenai adanya RBW-nya yang kegalauan. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan saudaraku ini, tolong disimak videonya ya. Tonton sampai full supaya ada ilmu yang bisa kita resapi, bisa kita petik dan bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW saudara maupun di lapangan. Saya mau nanya bang, saya punya RBW ukuran 4x7, 2 lantai, umur 1 tahun, sudah ada 2 sarang, tetapi tiap kali hujan banyak yang beradaptasi dan sampai ada yang mau nginap. Tetapi setelah tidak ada lagi hujan, maksud saudara ini gantian panas, hujan baru panas, silih berganti. Berapa hari gitu gantian panas hujan. Maksudnya saudara kita ini pertanyaannya ya. Burunya kabur, kabur lagi walletnya yang baru walletnya yang baru. Maksud saya saudara ini pertanyaannya ya, apakah suhunya yang pengaruh ataukah pengaruh kelembabannya? Di bawahnya sering orang berlalu lalang. Ya ini saudaraku ini maksudnya ini pinggir jalan kayaknya ya. Dia punya bangunan saudara kita ini. Karena ada di sini ya, di bawahnya bangunannya saudara sering orang berlalu lalang. Nah, tolong pencerahannya. Nama channel @yusbah. Ya, nama channelnya Yusbas. Kalau tidak salah ini ya Yusbas. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Ini Yusbas. Saya akan memberikan pencerahan mengenai adanya ruangan RBW-nya karena di sini tidak ada bahasa berapa lama dia punya RBW saudara kita ini dan daerahnya di mana. Hanya nama channelnya. Jadi saya itu hanya ngikut di channel namanya dan saya akan sebut. Karena di situ saya katakan saudaraku ya, kalau saudara mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar penjelajah 75, tolong ditulis daerahnya supaya bagus. Saudara juga ikut namanya di konten, saudara juga bisa viral ya. Karena kalau bahasa YouTubers itu berarti mendunia saudara-saudaraku ya. Mudah-mudahan saudara ini bisa ada perubahan ke depannya. Jadi dia punya ukuran RBW saudaraku ini 4x7 2 lantai. 4x7 2 lantai itu standar ya. Kalau mengenai adanya perwaletan saudaraku silih berganti hujan panas hujan, tidak jadi masalah mengenai adanya ruangan RBW saudara ini karena ini sudah 1 tahun sudah ada 2 sarang. Kebalikan yang kemarin yang saya jelaskan mengenai adanya dia punya walet di dalam ruangan RBW itu 1 tahun tetapi ratusan burung di dalam ya. Sedangkan justru saya katakan itu ya, saya itu gimana caranya supaya saudara kita itu bisa memahami di dunia perwaletan. Memang begitu saudaraku ya, kalau hujan itu pernah saya katakan di kolom komentar saya, di video saya banyak itu yang sudah tayang itu. Walet itu tempatnya, walet itu beradaptasi di bagian luar maupun di dalam ya.
kalau musim hujan maupun gerimis dan mendung, itu walet suka main di situ. Dia kelilingi itu poit, ya, poit itu posnya di atas. Akhirnya dia masuk di LMB, lubang masuknya burung walet, lubang masuknya burung, ya. Jadi saya tambahkan walet, saudaraku, ya. Jangan sampai kalau saya mengatakan LMB lubang masuknya burung nanti salah paham. Jadi saya tambahkan walet, ya. Nah itu. Jadi saudara kita ini atas nama Yusbas, kalau mengenai adanya hujan atau panas, santai aja saudaraku, ya. Kenapa saya katakan santai? Justru selalu saya katakan santai menghadapi walet itu. Ini sudah keluar bahasa saudara kita. Kenapa kalau hujan banyak, akhirnya datang lagi panas, hilang lagi. Ya, justru saya katakan walet memang itu menjenuhkan. Semua ada di situ. Selalu saya katakan walet itu kadang kita gembira, kadang kita bahasanya tegang, ada rasa keemosian di situ, ada kejenuhan, ada faktor bosan, ada semua itu di walet. Saya sudah katakan, dan apa yang saya katakan yang di konten tutorial saya tidak melenceng apa yang saya katakan. Ini kan sudah ada pertanyaannya saudara kita, ya. Tiap hujan itu banyak burung wahai keliling, ya. Kalau panas hilang, memang begitu saudaraku. Justru saya katakan santai aja hadapi walet. Karena walet itu memang modelnya kayak gitu. Yang penting bagian di dalam fasilitasnya, bagian di dalam ruangan RBW harus terpenuhi, dioptimalkan semua di dalam, ya. Karena ini 2 lantai, ukuran 4x7. Nah itu, saudara, itu yang perlu diperhatikan di dalam itu yang selalu saya katakan. Karena berulang-ulang itu, karena di situ trinya, kuncinya, rahasianya. Di dalam semua, di dalam ruangan RBW itu, bukan di luar, di dalam. Karena burung itu tempatnya mencetak uang, itu burung mencetak dolar di situ, di dalam, di situ, jadi di dalam. Kalau saudara selalu itu mengganggu itu, susah itu dicetak uangnya di dalam itu. Nah ini kan sudah ada 2 burung, ya, 2 sarang, berarti 2 sarang itu 4 penghuni walet. Dalam 1 sarang itu kan 2 burung, ya, jantan betina. Sedangkan ini sudah ada 2 sarang, berarti sudah 4. Ya, disyukuri saudaraku, ya, namun sedikit. Perlu dipacu lagi ya saudaraku, ya. Ya, ini atas nama saudara kita ini Yusbas. Jadi tolong diperhatikan bagian RBW-nya saudara-saudaraku. Mengenai itu adanya burung, tadinya saudara mengatakan di sini di bawah kolom komentar, karena apa yang tertulis di bawah kolom komentar saudaraku itu juga yang saya catat di sini. Ya, jadi saya katakan itu, kalau saya baca ini saya katakan di bawah kolom komentar, karena sama di bawah kolom komentar, hanya saya pindahkan. Ya, gitu saudaraku, ya. Jadi saudara itu Yusbas, dia mengajukan mengenai pertanyaannya mengenai adanya itu walet. Kenapa itu walet itu selalu begitu, ya? Kalau musim dingin atau bahasanya itu hujan, gerimis, mendung, itu banyak walet. Tetapi kalau panas, hilang. Akhirnya saudara berkata di bawah kolom komentar, apakah waletnya tidak pergi? Atau pengaruh kelembaban dan suhu dan kelembaban? Sama sekali itu mengenai adanya hujan dan panas itu tidak jadi masalah saudaraku. Hujan panas itu kalau bagian di dalam itu tergantung dari saudara, cara menangani bagian di dalam, cara men-setting bagian di dalam, cara menata di dalam ruangan RBW. Karena di situ hatinya, di situ. Kalau berbahasa manusia kita ini tubuh, hatinya di dalam, mesinnya di dalam, ya. Begitu juga itu RBW, gedung rumah walet, hatinya di dalam, karena di situ itu pusatnya. Apabila salah-salah di dalam itu, burung tidak akan berkoloni, burung tidak akan beradaptasi, burung itu tidak akan berkembang biak, susah bikin sarang, susah banyak. Namun ada lagi gitu-gitu terus jalan di tempat.
Tidak ada kemajuan, justru jalan mundur. Itu yang ditakuti. Ini pertanyaan saudara sudah terbukti. Saudara katakan, apakah tidak pergi walletnya? Ya, sebenarnya mengenai adanya wallet pergi atau tidaknya saudaraku, tidak atau perginya tergantung dari bagian di dalamnya itu. Tergantung fasilitas bagian di dalam. Maksud saya di dalam ruangan RBW, saudara. Di dalam ruangannya si wallet. Itu saya maksud. Jadi saudara itu usahakan ya jangan diganggu, karena ini termasuk masih belum lama ini, karena baru 1 tahun, belum terlalu lama. Nah, ini justru saya katakan pemain standar. Kenapa saya katakan pemain standar? Karena umur RBO saudara itu sudah 1 tahun. Begitupun juga bangunannya standar 4x7, 2 lantai. Jadi saudara itu harus amankan itu burung di dalam, jangan selalu diganggu terus. Jangan selalu saudara keluar masuk karena adanya penasaran. Justru di sini kan sudah ketahuan saudara sudah masuk karena saudara sudah tahu adanya sarang di dalam, sudah ada 2. Tidak jadi masalah. Ya. Jadi saudara itu perlu melakukan langkah yang perlu saudara lakukan itu, perhatikan kelembaban. Perhatikan suhu udara di dalam. Kelembabannya itu adanya itu di tampungan saudara. Apakah saudara menggunakan media kolam atau media baskom atau mesin pendingin? Yang maksud mesin pendingin itu mesin pengabut. Itu ya saudaraku ya, itu optimalkan itu. Kalau saudara menggunakan itu, karena itu di situ lahirnya kelembaban. Begitupun juga adanya suhu, saudara-saudaraku ya. Adanya suhu itu, kalau suhunya mau bagus di dalam itu, perhatikan bagian ventilasi udara. Di mana letaknya ventilasi udara? Di situ di dinding bangunan 4 persegi. Ya. Nah, semacam pipanya. Kalau saudara menggunakan ventilasi pipa, kalau saudara menggunakan ventilasi batu, kan ada batu juga itu dirancang itu dicetak ventilasi, atau saudara menggunakan ventilasi kayu karena banyak macam itu mengenai adanya ventilasi. Kalau itu mengenai adanya ventilasi pipa kayu batu tidak jadi masalah. Kan itu hanya jalannya udara masuk di dalam ruangan RBW supaya saudara itu bisa mengoptimalkan bagian di dalam ruangannya si wallet ini. Ya, itu suhu. Jadi itu perlu diperhatikan, perlu dikontrol itu. Saudara harus tahu. Kalau saudara itu seumpamanya agak ragu, ya agak canggung atau was-was, belikan pengukur suhu. Kalau saudara mau tahu ukurannya itu suhu, saudara sering saya ucap itu. Ya, ukuran kelembaban saudaraku, karena ini agak lambat sekali ini saudara ya, karena sudah 2 tahun baru 2 sarang. Lambat sekali. Jadi saudara itu lakukan ya langkah yang perlu saudara lakukan itu. Coba kalau saudara tidak bisa mendeteksi melalui badan saudara, kalau saudara masuk di dalam ruangan RB, belikan saja dulu itu di toko itu pengukur suhu. Pengukur suhu itu ada suhu kelembaban itu otomatis itu digital, ada di toko dijual itu, tidak terlalu mahal, 1 kali jadi beli saudaraku. Ya, sisa saudara simpan di dalam ruangan. Jadi saudara tahu berapa dia capai kelembabannya di dalam ini. Ya, begitupun juga suhu udara. Nah, jadi saya sebutkan saudaraku ya. Nah, saya sebutkan ini ukurannya. Kalau kelembaban itu yang standar 88, 89, 90 sampai 95% itu kelembaban. Berlaku itu 24 jam. Siang malam, jangan hanya 1 minggu berlaku itu, jangan hanya 2 minggu, 1 bulan. Usahakan itu. Kalau saudara katakan seumpamanya, apakah bisa kita ratakan ini karena kadang panas, kadang dingin, karena hujan, panas di luar, karena ini kandang bukan goa. Memang justru saya katakan itu minimalnya itu, maksimalnya itu. Itu tadi ukuran yang saya sebut mulai dari 88 sampai 95%. Itu kelembabannya. Jadi kalau umpamanya saudara belikan menggunakan alat pengukur suhu melebihi atau kurang sedikit tidak jadi masalah. Yang penting tidak terlalu jauh dari situ. Nah, itu ukurannya tadi saudaraku ya. Jadi saya pindah ke suhunya. Maksudnya suhu itu udara, angin dari luar itu masuk di lewat ventilasi masuk di dalam ruangan RBW. Kalau ukuran suhu yang idealnya itu
ya 29,30 Celcius. Itu yang bagus di dalam ruangan RBW, dan berlaku juga seperti tadi 24 jam siang malam. Nah, kalau itu bagus di dalam, saudaraku, itu kalau sudah menyatu antara suhu udara dengan kelembaban, walet bisa dia rasakan dan dia akan tinggal berkoloni di dalam. Nah, tetapi ada tetapinya, saudaraku. Apa tetapinya, saudara? Jangan juga keluar masuk biar suhunya bagus. Dia capek itu tadi antara suhu dan kelembabannya, tetapi saudara selalu mengganggu. Wah, susah juga beradaptasi, ya. Nah, jadi saudara itu harus jenius di dalam ruangan RBW saudara. Nah, itu intinya kalau saudara mau berhasil. Kalau saudara kalau ingin waletnya mau berkoloni, kalau saudara ingin waletnya berkembang biak, populasinya cepat. Nah, itu saudara yang lakukan. Jangan melihat dari di luar, oh panas, hujan, panas, silih berganti. Jangan, kalau memang di luar itu karena memang ini dunia begitu. Karena bukan kita yang ciptakan dunia, saudaraku. Kadang panas, hujan, memang begitu. Sama dengan itu, memang selalu berpasang-pasangan. Siang malam, malam dan siang. Ya, nah itu. Jadi itu saudara yang lakukan ya, yang saya katakan tadi. Apa yang saya katakan tadi, yang saya utarakan, lakukan tadi itu, saudara-saudaraku ya. Nah, justru saya katakan kalau nonton video saya tolong dicerna baik-baik. Kalau perlu ambil catatan, catat apa yang saya katakan. Ya. Dan itu juga mengenai adanya cahaya, saudaraku ya. Kalau cahayanya itu terang masuk, diusahakan dibendung. Adakan sekat, piling, bahasanya singkatnya itu LAR. LAR itu lubang antar ruang. Lubang antar ruang itu yang kita sekat di situ jalannya pantulan cahaya matahari masuk di dalam ruangan RBW itu terang kalau tidak ada sekat. Apalagi kalau LMB-nya saudara itu luas, besar, itu keras masuk cahaya di situ. Nah, apalagi ukuran saudara ini agak-agak standar hanya 7, bukan lebih 10. Ya, 4x7. Jadi itu cahaya kalau masuk di LMB ya, itu bisa sampai di pantulannya sampai di ujung itu. Kan hanya 7 meter. Jadi saudara itu lakukan itu, laksanakan itu sekat LAR, adakan sekat LAR, bendung itu cahaya. Adakan sekat LAR, sekat pulyah dari lantai ke bawah sampai plak ke atas. Jangan sekat gantung, jangan juga sekat dari bawah ke atas setengah. Ya, karena ada banyak itu yang banyak yang memakai itu, yang gunakan itu sekat gantung, sekat setengah, tidak full. Usahakan, karena ada itu tukmainnya saya punya. Coba perhatikan itu di tukmain. Itu full itu. Ada itu, coba lihat tukmainnya itu, saya punya video, ada itu di situ. Ada burung walet di situ 2, jantan betina. Ya, karena saya di situ pun tidak salah baju hitam saya. Nah, coba gitu, full. Ya, saudaraku, itu yang saudara laksanakan ya. Dan itu sarannya, saudaraku, jangan diganggu dulu itu sarannya di dalam yang 2 ya, biarkan saja dulu. Ya, mengenai adanya itu kewaswasan saudara, keraguan saudara atau kebimbangan itu mengenai adanya apakah burungnya tidak pergi, tidak. Kalau bagus bagian di dalam. Justru kebalikannya, burung yang datang masuk di dalam ruangan saudara. Ya, nah, ini Yusbas. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu melakukan langkah itu, apa yang saya tadi paparkan, apa yang saya jelaskan mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu fasilitasnya. Itu yang dimaksud fasilitas. Itu bagian di dalam. Nah, karena itu susah dikontrol itu, karena bagian di dalam paling kita masuk itu lama lagi baru kita masuk. Apabila kita selalu masuk kontrol itu terganggu lagi walet. Nah, itu memang berat kita hadapi itu walet. Karena kita tidak tahu bagian di dalam itu. Kalau sudah keluar itu ya bisa jadi saudara itu tahu ini, oh di dalam gini. Tetapi lama kelamaan lagi saudara itu kan lama baru masuk lagi, pengecetan lagi. Ya. Jadi saudara jangan selalu diganggu burungnya ya. Nah, usahakan supaya burungnya cepat beradaptasi di dalam, berkoloni. Karena habitat walet itu, kenapa walet suka di goa?
Nah, coba pikir saudaraku, kenapa walid suka di gua, padahal di gua itu tidak ada suara panggil, tidak ada suara inap, tidak ada suara tarik, tidak ada sarang imitasi, tidak ada parfum. Kenapa walid berkeloni di gua? Sampai jutaan itu, sampai miliaran itu walid di gua. Coba itu saudaraku, kenapa bisa? Karena itu habitat walid lembab dan sejuk. Itu intinya walid, aman. Nah, ya saudaraku ya. Nah, dan kenapa juga saya katakan walid itu sensitif, peka, dan bersahabat. Nah, itu walid itu sedikit saja itu dia tidak suka di dalam ruangan RBW. Kalau kita selalu keluar masuk ada aroma-aroma yang dia tidak suka, nah itu tidak bisa tinggal, dia tidak bisa betah, langsung pergi. Berarti itu walid dihadapi. Kenapa saya katakan itu peka? Kalau bagus dalam ruangannya, saudara-saudaraku, walid itu cepat dia ketahui di dalam ruangan RBW. Kalau suhu kelembaban, suhu udaranya dan kelembabannya sudah menyatu, walid cepat dia rasakan itu hawa di dalam ruangan RBW saudara. Justru saya katakan itu peka. Nah itu kenapa saya katakan bersahabat. Walid itu kalau sudah lama berkeloni di dalam ruangan RBW saudara, apalagi kalau sudah banyak sarang sering panen, itu walid itu biasa itu bertengkar di belakang kita. Kita panen itu di situ juga dia keliling-keliling, biasa kita itu pegang-pegang di situ sarangnya itu, dia tidak terbang itu indunya. Nah itu kalau sudah beranak bercucu di situ sampai bercici. Nah itu justru saya katakan itu walid itu sensitif, peka, dan bersahabat. Nah itu jadi walid itu sangat langka, burung yang langka. Kenapa saya katakan burung langka? Coba air liurnya itu terlalu mahal, seperti harga emas. Kalau emas itu saudaraku masih kita yang pergi beli di toko, tetapi kalau walid pembelian datangi kita, belum kita waktunya panen sudah ditelepon sama pembeli sarang, pengepul. Nah, halo saudara, apa sarangnya sudah dijual? Itu coba luar biasa itu harga sarang walid. Jadi saudara itu harus betul-betul perhatikan ya. Baru kenapa saya katakan luar biasa langka, karena coba bayangkan itu walid itu dia lebih bagus tempatnya daripada kita. Nah, kenapa saya katakan lebih bagus tempatnya walid, burung walid ini daripada kita? Coba dibikinkan gedung rumahan itu berlantai bertingkat. Bukan dana sedikit ini. Nah, jadi lagi bangunannya lagi dibikinkan, ditaruhkan lagi di situ musik, dipasangkan lagi musik. Apa musiknya itu? Suara panggil, suara tarik, suara inap. Ada lagi suaranya dibikinkan lagi kolam di dalam. Seperti kalau waterboom. Mana ada lagi mesinnya itu? Kalau saudara menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin, itu walid luar biasa. Diperhatikan sekali bangunannya itu, diamankan. Itu ventilasinya yang terang itu ditutup lagi, dibendung lagi itu cahaya itu. Justru saya katakan tadi adanya sekat lar, ya, lubang antar ruang, dibendung itu cahaya, disekat, dipailing, sama semua bahasanya, tapi satu tujuannya itu sekat, bendung, pailing, halangi itu cahaya, itu satu itu cahaya yang kita halangi. Nah coba kalau walid, kan itu walid itu lebih mewah dia punya tempat daripada kita. Nah itu walid. Tetapi kalau saudara itu walid sudah berkeloni di dalam, jangan harap saudara itu capek nanti saudara itu buka sarang. Kalau sudah berkeloni walid di dalam, walid itu sebenarnya banyak temannya. Ya, banyak keloninya itu di luar itu walid. Hanya walid bertahap, berlahan-lahan dia datang, tidak sekaligus itu. Beda dengan itu, selalu saya katakan itu madu. Itu madu kalau dia mau bikin sarang di pohon itu, sekaligus datang seperti semut. Bergerombolan itu. Berapa itu? 1.000. Nah, beda kalau walid. Bertahap itu 1 pasang, 2 pasang, lama. Nah, justru di situ tempat kalau saudara itu ingin walidnya cepat berkeloni,
ingin walletnya cepat beradaptasi, berkembang biak. Nah, itu di dalam ruangan RBW justru saya katakan di situ intinya, di situ triknya, kuncinya di situ, di dalam. Ya, nah, biar saudara menggunakan suara apa saudara gunakan, kalau di dalam itu tidak terpenuhi, tidak akan tinggal juga itu burung walet. Susah itu. Nah, jadi saudara harus jenius ya. Ini, ini atas nama ini Yusbas. Berat juga saudaraku ya. Kalau walet itu kalau musim penghujung itu banyak ya. Saya juga begitu saudara, kalau di bangunan saya itu dulu tapi sekarang itu sudah bosan melihat. Saya nggak biasa itu walet di situ kalau banyak padat enggak. Ya gitu pertamanya sih saudara-saudaraku. Itu di situ saya selalu itu melihat itu sampai biar makan siang juga dulunya itu tidak makan siang gara-gara si walet itu di situ saja nongkrong. Perhatikan. Luar biasanya itu walet, pengaruhnya itu luar biasa. Banyak itu konten-konten saya, konten-konten yang sudah terlewati, yang sudah lalu-lalu itu, banyak itu pembahasan mengenai adanya keluh kesahnya itu di walet. Ya, ada pernah saya juga kupas mengenai adanya itu wakil bupati. Sudah mau sampai di kota Makassar, tetapi ini security-nya, penjaganya di situ, dia telepon ada waletnya bang, ada waletnya, ada masuk sekitar tidak tahu berapa kayak itu 3 ke 4, langsung pulang. Bayangkan dia mau pergi rapat ini wakil bupati kembali gara-gara hanya itu tadi walet itu tidak tahu 3 ke 4 kah. Luar biasanya. Kembali disuruh itu supirnya balik itu mobil, penasaran. Nah biar kau balik juga tidak akan masuk juga di dalam ruangan itu karena malam. Itu banyak itu keluh kesahnya itu walet, saya sudah cerita itu. Jadi jangan dianggap remeh itu walet saudaraku ya, karena kalau dia itu juga balas apa yang saudara sudah lakukan semenjak saudara itu mencita-citakan, menginginkan itu, membangun sampai apa yang diinginkan. Kalau saudara walet juga membalas itu usaha Anda. Bahasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, saudara itu walet itu cetak uang, biar saudara mau beli apa, kalau walet mau cetak uang karena sebentar itu baru mahal sarannya. Baru kalau sudah ratusan sampai ribuan di dalam itu, capek sendiri saudara. Baru itu bagusnya walet karena setiap kita panen sarannya tidak lama dikasih jadi lagi. Kita panen lagi, buka sarannya dikasih jadi lagi. Begitu terus. Mungkin saudara katakan, kalau sudah dipanen ini apakah dia tidak stres, burungnya akan tidak pergi? Tidak akan pergi. Saya sudah katakan kalau walet itu dia suka di dalam ruangan RBO sampai punah di dalam itu. Sampai punah itu kalau walet. Beda dengan burung lain, kalau diganggu itu pergi. Walet tidak. Beda. Justru walet itu pendiriannya dia kuat. Beda pendirian kita berubah-berubah. Mungkin ini hari berubah, besok lain lagi. Jangankan ambil hari, paling ambil 1 jam berubah lagi. Pemikiran kita beda-beda. Beda ke walet. Justru saya katakan burung walet itu burung yang langka. Banyak kelebihan yang diberikan walet sesama penciptanya, itu Allah Maha Kuasa. Banyak kelebihannya walet itu yang tidak bisa kita jangkau. Hanya saudara itu pahamnya walet. Coba. Luar biasanya itu walet, sampai air liurnya dia bikin sarang, sampai dia tempati bertelur, beranak di situ. Jadi anak, netas anaknya. Air liurnya bisa dibikin rumah. Itu sarannya. Coba saudara bikin rumah gunakan air liur saudara. Berat itu. Itu kuasanya itu Allah Maha Kuasa. Ya saudaraku ya. Makanya saya langka. Dan itu walet itu kenapa itu walet selalu terbang terus. Tidak pernah selalu hinggap di pohon. Itu saya kerjanya itu walet terbang terus kayak kapal Sukhoi. Kayak pesawat di udara itu. Di situ saya kerjanya itu 1 harian itu. Coba, itu walet itu langka memang. Dan itu walet itu kenapa dia suka sekali tempat gelap. Dan makanannya itu makanan yang paling kecil yang susah dilihat dengan kasat mata kita, tapi dia bisa lihat itu walet. Itu yang insan-insan kecil itu di udara itu dia lihat semua. Banyak kelebihan walet itu yang tidak bisa kita jangkau. Hanya kita bisa berbahasa, hanya kita bisa melihat, hanya saudara bisa berkata, walet begini, tetapi ada yang kuasa. Dan kenapa sarannya itu sangat ampuh, karena itu sarannya itu banyak sekali kegunaannya sarannya itu walet.
makanya walet itu mahal sarangnya. Nah itu, jadi itu saya katakan ya, diusahakan itu supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya maksud mengenai adanya dunia perwaletan. Karena banyak sekali saudara itu, banyak sekali saudara kita itu yang stres gara-gara walet. Kan walet itu menjenuhkan, membosankan ya. Sensitif sekali itu walet, sensitif, peka juga itu dan bersahabat. Tergantung dari cara saudara, gimana caranya supaya saudara itu bisa membina di dalam ruangan RB saudara. Perhatikan di dalam ya, itu semua saya katakan tadi ya. Coba dengarkan saudaraku ya, saya ulangi ya, ini Yusbas ya, mengenai adanya itu di luar panas atau hujan, tidak usah kita pusingi bagian luar saudaraku. Cukup saudara bagian di dalam saja ruangan RB saudara pikirkan mengenai adanya itu keinginannya walet. Ya, saudara tidak bisa merubah bahasa panas atau hujan, yang memang begitu kalau ini dunia ya, dunia ini. Cukup saudara. Bagus pertanyaannya saudara, saya jempol, bagus. Ya, karena ini kayak ini saudara bertanya, tetapi saudara yang belum mengajukan pertanyaan atau yang sudah mengajukan yang tonton video saya, nah ini ada ilmu lagi di situ. Ya justru saya katakan jangan nanti saudara bertanya baru nonton. Dan usahakan saudaraku ya, usahakan itu dinonton full videonya ya. Ya, karena kita ini saling menopang, saling mendukung, saling menghargai, saling saling mendoakan. Ya, saya tidak bisa juga berhasil saudaraku tanpa saudara-saudara. Ya, dan saya juga akan saya doakan. Makanya saya itu kalau ada bahasa atau saudara tulis di bawah komentar, selalu ada di situ, saya doakan selalu. Ya. Mudah-mudahan saudara itu dimudahkan rezekinya, ya, diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah mawaddah dan warahmah. Selalu doa itu, ya, selalu ada itu saudara. Kalau saya balas komentar saudara, itu doa itu semua saudaraku ya. Setiap itu pasti selalu saya katakan di sini, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan dilindungi sekeluarga. Itu selalu balasan saya saudaraku. Karena kenapa? Siapa lagi yang saling mendoa kalau bukan kita sesama manusia, ya tergantung dari manusianya, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya, tergantung dari saudara ya. Jadi saudara itu bisa mencerna, saudara bisa memikirkan hati nurani saudara ya, yang mana baiknya, yang mana yang tidak, yang bisa diambil, mana yang tidak bisa diambil, istilahnya negatif positif ya. Jadi ini saudaraku, itulah pertanyaan tadi yang sempat saya angkat mengenai adanya perwaletannya, mengenai adanya bangunan saudara kita ini. Jadi tolong saudaraku ya, ini Yusbas, santai saja hadapi walet. Itu yang saya katakan tadi, lakukan semua itu. Suaranya juga optimalkan semua saudaraku ya, optimalkan semua saudaranya, jangan selalu dimasuki. Karena itu predator juga ada penyemprotan, sudah 1 tahun ini. Umur walet ini sudah 1 tahun, umur RBW ini saudara. Ya, tetapi kalau saudara itu mau mengadakan penyemprotan, dia waktu masuk saudaraku ya, jangan terlalu siang sekali masuk. Jangan pada waktunya 12 karena walet itu biasa pulang istirahat di situ jam-jam 12. Di situ walet, ada waktu istirahatnya dia itu. Begitupun juga jangan terlalu pagi, karena kalau terlalu pagi biasa masih banyak burung di dalam. Ya, namun burung belum tinggal di situ, tetapi biasa ada burung liar masuk. Kalau terlalu pagi sekali biasa itu ada yang burung di dalam itu, apakah dia mau bertelur atau gimana. Usahakan saudara masuk itu jam-jam 8 atau setengah 9, bisa juga jam 9. Kalau saudara mengadakan penyemprotan di dalam, yang disemprot itu bagian yang hama, yang sudah ada hama. Kalau belum itu tidak usah. Ya, kalau mengenai adanya kotornya saudaraku, jangan dulu, tidak usah diganggu-ganggu itu kotoran, karena itu kotoran juga termasuk parfum aromanya walet di dalam itu. Jangan dimasukkan kotoran lain saudaraku ya, cukup itu aslinya kotornya walet. Walet tahu itu, walet tahu itu dia punya kotoran. Beda kalau kita masukkan kotoran, walet juga tahu itu. Kalau bukan dia punya kotoran, tahu sekali itu. Apa bedanya kalau walet itu bikin sarang? Bayangkan kalau umpamanya sudah padat burung di dalam sampai ratusan sampai ribuan itu di dalam itu, kenapa dia tahu tempat itu walet? Sama-sama itu sarangnya putih, baru gelap lagi, kenapa tidak bertukar-tukar di dalam? Telurnya juga sama-sama semua putih, modelnya juga walet sama-sama, kenapa tidak bertukar tempatnya? Karena dia tahu tempatnya kalau sudah ratusan ribuan itu di dalam. Coba,
Apalagi kalau kotorannya dia tahu itu saudaraku. Justru saya katakan saya itu orangnya mengalami. Ya, selalu saya katakan itu. Gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di wallet. Itu yang saya selalu katakan, itu yang selalu saya maksud. Selalu saya kupas itu, tidak lari dari situ. Begitu juga mengenai adanya kesabaran. Ya, kalau saudara kalau saudara itu terjun di dunia perwaletan, saudara harus siap namanya menghadapi namanya kesabaran. Harus sabar ya. Jangankan saudara pun juga tidak terjun di dunia perwaletan, saudara itu tetap menghadapi namanya kesabaran karena memang selalu ada ujian. Ya. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak ini Yusbas. Saya sudah kupas, saya sudah angkat pertanyaannya karena memang saya janji. Tolong saudaraku ya ditonton videonya pun dan ikuti selalu video saya kalau saudara mau berhasil. Apabila ada pertanyaan saudara itu terganjal di dalam ruangan RBW, tolong sharing kembali. Ya, saya akan angkat, saya akan tuntun saudara. Mudah-mudahan saudara bisa berhasil seperti saudara kita yang sudah menimba ilmu, sudah merasakan hasil, sudah melihat, menikmati itu hasil sarangnya selama perjuangannya mendirikan gedung rumahan wallet. Ya, semua menderita saudaraku. Seperti saya pernah saya itu alami namanya keluh kesahnya di dunia perwaletan. Oke. Terima kasih banyak saudaraku, kan ini terhubung juga bulan puasa ya. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah saudaraku, terselip salah, hilap. Karena saya itu adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Yang sempurna itu hanya Allah Maha Kuasa. Ya. Saya ulangi, yang sempurna itu hanya Allah Maha Kuasa. Oke. Terima kasih saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang bersama. Semoga kita sama-sama sukses. Hanya Allah yang sempurna.